Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya, yaitu ada Asram Muzaffar, ada Emridatun Nafis, ada saya sendiri Sahlan Suluri, ada Al Hafiz, ada Muhammad Arif, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bisnis plan yang telah kami buat. Yang mana bisnis plan yang telah kami buat yaitu adalah Jakwo. Jakwo adalah sebuah platform digital inovatif yang bertujuan untuk menghadirkan pengalaman pemesanan dan penyewaan kendaraan umum seperti L300 dan Hiace yang lebih mudah, nyaman, dan bermanfaat bagi pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan kendaraan umum secara online dengan opsi untuk memilih penyedia jasa sesuai preferensi mereka. Jadi di sini kami menghadirkan sebuah platform digital yang berguna untuk menghadirkan sebuah pengalaman pemesanan dan penyewaan kendaraan umum seperti L300 dan Hiace itu secara online, tidak secara tradisional seperti yang kita ketahui pada saat ini. Yang mana juga di dalam aplikasi Jakwo yang kami buat ini, itu pengguna bisa memilih opsi untuk memilih penyedia jasa kendaraan yang mereka inginkan. Seperti mungkin ada yang sebagian mau di CV mobil yang lain, itu bisa karena kami tidak berpatok pada satu CV saja. Selanjutnya di sini ada visi kami, visi dari Jakwo, yaitu menjadi platform terdepan dalam digitalisasi bisnis kendaraan umum di Indonesia, menghadirkan solusi yang efisien, transparan, dan inovatif bagi semua pemangku kepentingan. Kami ingin mengubah cara orang berinteraksi dengan layanan kendaraan umum, menjadikannya lebih sederhana, praktis, dan aman. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam industri kendaraan umum, memungkinkan pertumbuhan bisnis CV kendaraan. Ya, seperti pemaparan Jakwo di awal tadi, kami itu memang ingin membuat suatu aplikasi yang sangat efisien dan mudah, karena ketika pengguna ingin memesan mobil atau memesan kendaraan, pengguna tidak harus datang ke loket atau harus menelpon, ya seperti sekarang itu harus menelpon. Jadi pengguna harus bisa membuka aplikasi ini saja, begitu. Terus ada misinya itu memudahkan akses, pilihan yang luas, keandalan dan keamanan, pengguna ekonomi lokal, dan inovasi terus menerus. Jadi misi kami itu tentu sangat memudahkan akses, karena dengan membuat aplikasi ini, ya pengguna lebih efisien, tidak harus datang ke loket atau menelpon. Terkadang kalau kita menelpon loket mungkin ada kendala seperti biasa yang terjadi itu waktu kita menelpon loket lah sedang berada di panggilan lain atau yang lain-lainnya lah. Jadi opsi aplikasi Jakwo merupakan menurut kami merupakan opsi yang sangat bagus untuk dikembangkan. Lalu ringkasan eksekutif. Jakwo adalah platform digital yang bertujuan untuk merevolusi pengalaman pemesanan dan penyewaan kendaraan umum seperti L300 dan Hiace di Indonesia dengan fokus pada kemudahan, keandalan, dan efisiensi. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan terdepan dalam digitalisasi bisnis kendaraan umum. Jadi seperti itu. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ashraf Dafar akan melanjutkan. Baik, di sini saya Ashraf Dafar akan melanjutkan penjelasan dari bisnis plan kelompok kami, yaitu analisis industri. Di sini yang pertama ada potensi pertumbuhan. Jadi kami melihat
pertumbuhan kota dan urbanisasi ini meningkat permintaan akan layanan umum yang efisien. Sehingga kami membuat bisnis plan kami yang bernama Jakwo. Kemudian di sini juga terdapat persaingan yang kuat. Seiring kemajuannya industrinya di industri angkutan umum, jadi akan menghasilkan persaingan yang ketat. Habis itu keandalan dan keamanan. Kepercayaan pelanggan sangat penting dalam bisnis ini. CV kendaraan dan penyedia layanan harus menjaga kecerahan dan keamanan untuk menangkan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada regulasi dan kepatuhan. Jadi industri ini seringkali terkait dengan peraturan pemerintah dengan transportasi umum. Nah, perusahaan harus mematuhi peraturan ini yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Contohnya peraturan dalam menentukan harga setiap jasa angkutannya. Kemudian ada teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi adalah kunci dalam industri digitalisasi kendaraan umum. Kemudian keragaman model bisnis. Keragaman model bisnis ini sangat beragam. Ada penyedia layanan dan ada penyedia layanan dengan armada sendiri. Serta yang bekerja dengan mitra independen. Ada juga bisnis model mengkhususkan diri dalam berbagai jenis kendaraan termasuk mobil ataupun bus HiAce. Nah, kemudian ada pelanggan pengguna. Ada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna adalah faktor kunci dalam kesuksesan bisnis ini. Aplikasi harus mudah digunakan. Proses pemesanan harus cepat dan layanan juga harus responsif. Guna untuk memenangkan hati pelanggan. Kemudian ada keuangan dan investasi. Industri ini telah menarik minat investor yang signifikan. Perusahaan harus memiliki sumber daya finansial yang kuat untuk bersaing dan berkembang. Dan yang terakhir ada kemitraan dan aliansi. Kemitraan dengan penyediaan jasa transportasi lainnya, perusahaan teknologi, atau lembaga pemerintah dengan memperluas jangkauan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Itulah analisis dari industri. Kemudian di sini ada manajemen dan tim perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di sini kami berantakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ashraf Dhafar, yang memiliki tugas sebagai CEO. Jadi CEO tugasnya membuat dan menyusun strategi bisnis jangka panjang dan visi perusahaan. Kemudian juga tugasnya mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, mengembangkan rencana bisnis, anggaran, dan sasaran kerja. Kemudian ada Muhammad Ridatul Nafis yang berposisi sebagai CMO. Jadi CMO ini Chief Marketing Officer. Dia bertugas sebagai mengembangkan strategi pemasaran dan branding perusahaan, merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan akuisisi pelanggan. Kemudian tugasnya juga memantau kinerja pemasaran dan menganalisis data untuk mengukur efektivitas kampanye. Kemudian ada Shalan Sururi yang bertugas sebagai COO, yaitu Chief Operating Officer. Dia bertugas untuk mengelola operasional sehari-hari perusahaan dan memastikan kelancaran layanan.
Dia juga bertugas menyusun prosedur operasional standar dan memastikan penerapannya, memastikan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada Al-Hafiz Muhammad As-Siddiqi Telaum Banua. Dia berposisi sebagai CTO, yaitu Chief Technology Officer, yang bertugas sebagai merancang dan mengembangkan infrastruktur teknologi dan platform aplikasi. Kemudian tugasnya mengidentifikasi dan memilih teknologi yang sesuai untuk mendukung operasi perusahaan, bertanggung jawab atas keamanan data dan privasi pelanggan. Dan yang terakhir ada Muhammad Arif yang berposisi sebagai CMO, yaitu Chief Financial Officer. Arif ini kerjanya sebagai atau bertugas yaitu mengelola keuangan perusahaan, termasuk perencanaan keuangan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan menganalisis data keuangan, bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kepatuhan perpajakan, dan berkolaborasi dengan CEO dan dalam pengambilan keputusan keuangan yang strategis. Peran dan tanggung jawab masing-masing eksekutif ini sangat penting dalam kesuksesan perusahaan Jakwo. CEO bertanggung jawab atas arah strategis perusahaan, sementara CTO fokus pada teknologi dan infrastruktur. Kemudian CMO bekerja pada pemasaran dan branding. CEO bekerja sebagai pengelola operasional sehari-hari. Dan yang terakhir CFO bertanggung jawab atas keuangan dan kepatuhan. Jadi sinergi yang ada di antara tim eksekutif ini memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan dan visi dari perusahaan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai proposal bisnis kami, yaitu kita masuk ke dalam model bisnis canvas dari bisnis yang sedang kami bangun. Nah, di sini ada beberapa indikator, yaitu yang pertama key partner. Yang pertama itu dari key partner itu ada Commanditaire Vanuscap atau CV. Terus kemudian ada perseroan terbatas sama dinas perhubungan. Kemudian aktivitas yang kami lakukan adalah melakukan diskon ketika masa mudik. Key resource-nya itu adalah transportasi, supir, bantal, selimut, air, mineral, dan plastik. Kemudian value proposition-nya di situ kami memberikan sebuah pertanyaan dengan jawaban yang tertera. Seperti apa value yang akan ditawarkan kepada pelanggan, yaitu adalah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat. Kemudian apa masalah pelanggan yang bisa kita atasi, terkendala dalam memesan, tidak memiliki mobil pribadi untuk pergi jauh. Kemudian apa keunggulan kompetitif perusahaan kami, yaitu adalah belum tersedia platform serupa. Kemudian kebutuhan pelanggan yang mana yang bisa kita puaskan, yaitu pelayanan yang memuaskan dengan memberikan diskon atau cashback. Kemudian customer relation itu adalah good service, fast respon, menerima kritik dan saran, rating dan review. Kemudian channel, aplikasi channel itu ada aplikasi social media, pintu ke pintu atau door to door, kemudian melakukan promosi. Nah, customer segment kami adalah kami menjawab juga memberikan pertanyaan, kemudian kami menjawab juga pertanyaan tersebut, yaitu dengan beberapa, yaitu adalah untuk siapa kita menciptakan aplikasi ini, yaitu tentu saja untuk masyarakat. Kemudian siapa pelanggan yang paling penting, B2B atau B2C, yaitu adalah kedua-duanya. Kemudian di mana pelanggan kami tinggal, yaitu tepatnya di Aceh. Kemudian berapa rentan usia mereka, yaitu dari 17 hingga seterusnya. Selanjutnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan produk kami, yaitu dengan menggunakan smartphone. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu ya mobil, transportasi umum yang mostly itu adalah L300 dan HIS. Kemudian cost structure itu adalah dari karyawan, perawatan mobil, dan bahan bakar. Revenue streamnya adalah jasa dan advertising atau iklan. Nah, model bisnisnya adalah the key of element bisnis kami adalah proporsi nilai, terus segmentasi pelanggan, saluran distribusi, dan kemudian customer relation. Kemudian ada pendapatan utama, sumber daya kunci atau key research, kegiatan kunci, key activities, dan mitra kunci.
atau key partnership. Kemudian kami menganalisa pasar. Nah, target customer kami itu adalah masyarakat, mitra, dan sopir. Nah, ruang pasar aplikasi yang akan kami bangun itu adalah bernama aplikasi Jawo dan ditargetkan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar daerah sebagai media mempermudah dalam pemesanan kendaraan umum. Kemudian demografi penggunanya itu ada di rentan usia 17 hingga seterusnya atau bisa kita taksir mungkin sampai 65 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu berlokasi di Kota Banda Aceh. Kami melakukan SWOT analis, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength dari bisnis kami adalah memiliki beberapa alternatif pembayaran. Jadi nanti di aplikasi tersebut, ketika user ingin memesan sebuah jasa keberangkatan, mereka bisa membayar dengan berbagai macam tipe pembayaran. Atau seperti yang kita tahu sekarang kan ada banyak e-money seperti GoPay, OVO, dan sebagainya. Kemudian lebih nyaman dan praktis, terus tarifnya terjangkau. Selanjutnya weakness dari aplikasi kami adalah proses screening pada supir masih lemah. Otomatis dengan munculnya aplikasi ini kami harus melakukan pendekatan atau pelatihan terhadap supir-supir dari setiap CV itu. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, gimana cara menerima respon, dan sebagainya. Ini termasuk karena masih baru dan di Aceh sendiri hal yang seperti ini masih lumayan jarang dilirik oleh masyarakat. Kemudian layanan Jawa tidak dapat digunakan apabila tanpa smartphone dan juga internet. Jadi setiap masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi ini atau layanan ini, mereka harus punya smartphone dan internet. Kemudian opportunity. Nah, opportunity dari bisnis kami adalah memperluas layanan di kota-kota lain. Tidak hanya di Banda Aceh saja, tapi juga bisa masuk ke daerah-daerah lain dan kabupaten-kabupaten lain. Kemudian pengguna smartphone yang terus meningkat. Jadi seperti yang kita tahu, masyarakat semakin dekat dengan teknologi. Otomatis smartphone adalah teknologi yang paling dekat dengan kita dan setiap orang hampir memiliki smartphone di genggamannya masing-masing. Kemudian trade. Nah, tantangannya adalah harga BBM yang terus naik terus dan yang kedua adalah kriminalitas. Sering terjadi kriminalitas di angkutan umum seperti L300 dan HIS itu sendiri. Contohnya seperti pencurian barang. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah desain dan pengembangan. Yang mana yang pertama yaitu pengembangan aplikasi. Jadi kita akan meningkatkan dan memperbarui aplikasi mobile yaitu Jakwo untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang mana ini juga melibatkan pengembangan fitur-fitur baru seperti peningkatan keamanan dan optimalisasi kinerja. Dan yang kedua yaitu diversifikasi armada kendaraan. Jadi kita di sini membangun kemitraan juga yang luas dengan CV kendaraan dan penyedia jasa transportasi untuk memperluas dan beragam jenis kendaraan yang lainnya seperti mobil, van, skuter, dan lainnya. Yang ketiga yaitu fokus pada keamanan dan kualitas layanan. Jadi kita akan melakukan pemeliharaan dan pemeliharaan rutin kendaraan untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan yang tinggi. Atau kita akan melatih pengemudi dengan baik dalam hal keselamatan, pelestarian, dan tata cara berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga itu ada peningkatan layanan pelanggan, yang mana kita akan memperkuat layanan pelanggan dengan memperluas waktu dukungan pelanggan dan memastikan responsif terhadap pertanyaan, masalah, atau permintaan pelanggan. Dan kita juga akan mengadopsi sistem manajemen pengaduan dan umpan balik pelanggan yang efektif. Yang kelima yaitu analisis data dan kepuasan pelanggan. Yang mana kita akan menggunakan analisis data untuk memahami preferensi pelanggan, pola penggunaan, dan tren. Yang mana hal ini dapat membantu kita menyesuaikan layanan dan strategi pemasaran. Yang keenam yaitu strategi ekspansi wilayah dan kemitraan. Jadi di sini kita akan mempertimbangkan perluasan wilayah-wilayah yang memiliki permintaan yang kuat untuk layanan transportasi. Atau kita akan membangun strategi kemitraan dengan pihak ketiga seperti penyedia transportasi umum, lembaga pemerintah, dan mitra bisnis yang relevan.
Dan yang selanjutnya ada rencana pemasaran, yang mana yang pertama ada analisis situasi pemasaran. Jadi di sini untuk analisis pasar, industri digitalisasi kendaraan umum terus berkembang dengan permintaan yang kuat dari pelanggan individu, bisnis, dan pariwisata. Yang kedua yaitu strategi pemasaran, yang mana proposal nilai yang jelas Jakwo adalah solusi transportasi yang mudah, aman dengan beragam pilihan kendaraan, atau segmentasi pelanggan yang lebih baik, menargetkan kampanye pemasaran khusus untuk setiap segmen pelanggan, seperti penawaran spesial untuk perusahaan dan program loyalitas untuk setiap pelanggan yang setia. Dan yang ketiga yaitu rencana taktis. Hmm, pemas uh, Dan yang ketiga yaitu rencana taktis, yang mana pemasaran digital menerapkan iklan berbayar di uh, berbagai media online yang mencakup iklan Google, Facebook, dan Instagram untuk meningkatkan kesadaran merek. Atau kita kampanye promosi, yang mana kita akan meluncurkan kampanye musiman dengan diskon hingga 20% untuk pelanggan yang memesan melalui aplikasi Jakwo. Yang keempat, itu ada pengukuran dan analisis, yang mana untuk analisis data kita mungkin akan melakukan analisis dan pelanggan untuk memahami pola penggunaan dan preferensi pelanggan, atau semacam umpan balik pelanggan, yang mana kita akan memperbaiki layanan berdasarkan umpan balik dari pelanggan dan meningkatkan responsif terhadap saran dan keluhan mereka. Oke, dan untuk fokus kegiatan dan pemasaran kita di sini menggunakan rumus 4P. Yang pertama itu produk, seperti support, service, brand, feature, and benefit. Dan yang kedua ada price, seperti service berlink, loyalty, best pricing or promotion, fixed price sale, atau yang ketiga ada promotion. Di dalamnya seperti advertising, sales promotion. Dan yang ketiga itu place, tempat, seperti kita menyediakannya di aplikasi atau website. Dan untuk operasional bisnis, di sini kita juga meliputi input, transformation proses, output, dan control. Baik, di sini selanjutnya saya menjelaskan tentang jadwal keseluruhan kegiatan, di mana ada yang pertama yaitu perencanaan strategis, ada riset pasar dan persaingan, pengembangan aplikasi dan teknologi, persiapan ramadan dan kemitraan, strategi pemasaran, pengembangan konten dan media sosial, lalu peluncuran kampanye promosi awal. Lalu ada juga pelatihan pengemudi dan tim layanan pelanggan, keadaan soft launch atau peluncuran awal, perbaikan dan pengoptimalan. Lalu ada peluncuran resmi, di mana dimulai dari Oktober hingga akhir dari September. Nah, lalu selanjutnya ada proyeksi keuangan, di mana di sini pendapatan. Nah, proyeksi keuangan kami memulai dengan estimasi pendapatan yang diharapkan dari layanan kami. Kami memproyeksikan pendapatan bulanan berdasarkan asumsi pertumbuhan pelanggan dan tarif pemesanan yang akan kami tetapkan. Misalnya pada bulan pertama kami memproyeksikan pendapatan sebesar 13 juta rupiah dari pemesanan kendaraan melalui platform kami. Proyeksi ini mencerminkan potensi pendapatan yang kami dapat dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, lalu ada biaya pengembangan, di mana biaya pengembangan ini mencakup semua biaya yang kami keluarkan untuk mengembangkan bisnis kami, yaitu Jakwo. Ini termasuk biaya gaji tim pengembangan aplikasi, biaya pemasaran untuk promosi layanan kami kepada pelanggan potensial, di mana biaya pengembangan teknologi dan infrastruktur lainnya, serta biaya perizinan yang diperlukan untuk operasi. Proyeksi ini mencerminkan beberapa banyak yang harus kami alokasikan untuk mengembangkan bisnis dan setiap periode proyeksinya. Lalu ada proyeksi keuangan, di mana total biaya pengembangan adalah jumlah keseluruhan biaya yang kami proyeksikan akan dikeluarkan selama tahap pengembangan bisnis. Nah, di sini kami mengambil sebagai contohnya ya, dalam tahun pertama total biaya pengembangan kami perkirakan sekitar mencapai 50 juta rupiah. Ini mencakup biaya gaji, teknologi, pemasaran, perizinan, dan lainnya yang kami harapkan untuk dikeluarkan selama periode tersebut. Lalu ada sumber dana, di mana sumber dana ini kami berasal dari berbagai sumber untuk
mendanai pengembangan bisnis ini, kami menggunakan modal sendiri. Pertama yaitu dari pinjaman bank sebesar 70 juta rupiah dan investasi dari investor sebesar 30 juta rupiah. Sumber dana ini akan digunakan untuk mengcover total biaya pengembangan bisnis selama tahap awal. Lalu ada proyeksi keuangan. Rencana keuangan kami mencakup strategi pengelolaan kas, penghematan biaya, dan rencana penggunaan pendapatan yang dihasilkan. Kami akan memantau aliran kas secara ketat, memastikan efisiensi biaya operasional, dan mengalokasikan pendapatan untuk pertumbuhan bisnis. Selain itu, kami memiliki rencana untuk meningkatkan pemasaran dan layanan pelanggan guna mendukung pertumbuhan pelanggan. Nah, lalu ada BEP atau break-even point. Nah, di sini biaya tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan JAO ialah sejumlah 50 juta per bulan. Ini mencakup biaya operasional dan gaji karyawan, sedangkan harga satuan kerja sama kurang lebih 50.000 setiap kontrak dan 30.000 variabel cost atau bahan bakunya. Nah, di sini kami menghitung BEP berpacu pada mata uang. Sebelum itu kami menghitung margin kontribusinya terlebih dahulu, yaitu margin kontribusi sama dengan pendapatan bersih kurang dari biaya variabel per unit margin. Nah, kontribusinya ialah 50.000 kurang 30.000 bagi 50.000 sama dengan 20.000 bagi 50. Nah, margin kontribusinya sama dengan 0,4. Nah, kemudian itu BEP-nya yaitu BEP sama dengan biaya tetap dan margin kontribusi sama dengan 50.000 dan dibanding 0,4 karena BEP-nya yaitu adalah 12.500. Dari perhitungan di atas diketahui banyak perusahaan JAO tidak mengalami kerugian jika menghasilkan pendapatan sebanyak 12 juta. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.